Ya, siap Ustaz Arif. Biar masuk kita kamera. Udah siap, bagus. Ya. Saya tadi pagi ceramah subuh di masjid di musola Baitul Jannah. Ya, Ustaz Sahrin video moto saya tanya, bagi dong fotonya, hilang katanya. Makanya saya entar kagak percaya ini foto saya masih ada apa kagak. Ya saya foto sama Ustaz Agus berdua, saya pinta, bagi dong foto yang sama Ustaz Agus, hilang. Ya kan, tapi mudah-mudahan ini video saya kagak hilang ini ya. Udah saya kata ini.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan sekalian, pada malam kali ini yang pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di majelis ini. Dan terima kasih pula kami tujukan wabil khusus para donatur, para dermawan, wabil khusus para ketua RT dan RW yang telah membantu kegiatan ini sehingga kegiatan kita berjalan dengan baik. Segala bantu berkat para syiar Islam. Selanjutnya kami juga mohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya bahwa dalam pelaksanaan kegiatan peringatan Maulid ini saya yakin banyak sekali kekurangan, baik kekurangan tata krama kami para panitia dalam penerimaannya, juga kekurangan dalam hal tempatnya, mungkin kurang memadai, juga mungkin jamuannya yang kadarnya. Lagi kami mohon minta maaf yang seluas-luasnya. Dan untuk selanjutnya pada malam hari ini, pada hari sekalian, tadi siang Pak Lurah telepon saya, dia nanya, Pak Ustadz manggil calon enggak? Alhamdulillah saya tidak mengundang calon karena calonnya ada dua. Saya bingung kalau diundang satu nanti yang satu ngirim, kalau diundang dua-duanya nggak berantem. Jadi mendingan nggak undang lah, ya syukurlah. Karena untuk pemilihan pemimpin kita, insya Allah masyarakat kita sudah pada pinter. Silakan memilih sesuai dengan apa yang menurut penilaian bapak-bapak dan sekalian ini baik untuk memimpin kota kita khususnya Kota Depok dan juga provinsi kita, provinsi Jawa Barat. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi pilkada kota dan pilkada provinsi. Mudah-mudahan yang terpilih yang terbaik untuk kita dan yang peduli kepada masyarakatnya. Selesai itu saja yang dapat saya sampaikan. Insyaallah nanti pada saatnya ya kita insyaallah akan sampai, dan mari kita dengarkan apa-apa yang akan disampaikan. Mudah-mudahan akan membawa hikmah bagi kehidupan kita. Demikian, kami mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih banyak pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati para hadirin
ibu dan bapak. Pertama sekali adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah menyampaikan salam dan salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Perkenankanlah saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Ketua Pembina DKM Masjid Al-Muklis, Bapak Lejen Purnawirawan Haji Sumarsono, kemudian kepada sesepuh warga Kalimanggis Bapak Haji Karta, kemudian tidak lupa Ketua DKM Masjid Al-Muklis Haji dan Supriyadi, dia adalah salah seorang pembina daripada MUI Haji Muklis. Kemudian tidak lupa kita ucapkan selamat datang juga kepada pimpinan Majelis Zikir Al-Bahri Haji Abdul Suprajito yang juga salah seorang daripada pembina Majelis Ulama Haji Muklis. Kemudian juga kita lihat di sini pengurus Masjid Al-Mahfaraz Pak Yudi, juga Ketua DKM Al-Mumin Ustaz Syahrin Al-Antuni, Mas dari Pakun dan Pakun Jadidah. Dia juga Ketua MUI Haji Muklis. Juga tidak lupa Bapak Ustaz Khalil Supriyatna, Kepala Sekolah Al-Muflisin, yang juga adalah salah satu wakil ketua Majelis Ulama Indonesia Haji Muklis. Kemudian juga tidak lupa kita ucapkan juga selamat datang kepada Ustaz Adi Ikhtiar, pengurus Majelis DKM Al-Taufik, dan juga salah seorang pengurus dari MUI Bapak Ustaz Muklis. Dan tidak lupa Bapak Ustaz Bezazah pada dari Shoah mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita pada malam hari ini karena untuk kesekian kalinya, bagi saya ini adalah yang ketiga kalinya dapat ikut menghadiri peristiwa Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Muklis yang insya Allah mendapatkan rahmat Allah. Dan malam hari ini insya Allah kita akan bersama-sama mendapatkan sirama tambahan ilmu dari seorang ustadz muda yang alhamdulillah baru saja hadir di Masjid Al-Muklis ini, ialah Ustadz Abdul Muhyi Ismail. Beliau adalah juara satu dari pendidikan kader ulama di MUI Depok dan sekarang menjadi ketua alumni PKU MUI Depok. Insya Allah pada saat nanti kita akan mendengarkan ceramah daripada Bernas sehingga kita tidak ngantuk dan tetap dapat mengikuti dengan penuh khusyuk dan kekhawatiran. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ustaz Anden bahwa peristiwa kali ini adalah salah satu wujud daripada upaya mensiarkan agama Islam kita dengan memperingati hari lahir Rasulullah Muhammad SAW. Dan memang malam ini adalah 12 Rabiul Awal yang di dalam hari itu adalah hari kelahiran manusia agung di dalam Allah yang telah menjadi nabi terakhir yang mengajarkan Islam kepada kita semua. Dan tentu ini akan menjadi suatu saat bagi kita untuk kemudian semakin meningkatkan iman dan takwa kita, kemudian semakin memahami mengapa kemudian Allah itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 itu berfirman bahwa di dalam diri Rasulullah itu ada tauladan yang baik. Ayat ini saya kira sudah tidak asing lagi. Ya Allah, kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Nanti Ustaz Muflis akan
usaha bermulia dan lebih banyak mereka kenali. Tapi memang salah satu hikmah daripada memperingati Maulid ini adalah Kegedean dulu. Alhamdulillah. Kesadaran kita untuk meneladani Rasulullah. Rasul yang agung kita teladani secara berikutnya, baik bagaimana melaksanakan agama Islam, tetapi juga bagaimana kita melaksanakan muamalah dalam kehidupan kita sehari-hari dengan akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh beliau, dan Allah sendiri telah memuji akhlak Rasulullah sebagai akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Rasulullah adalah manusia yang dipuji oleh Allah atas akhlaknya yang agung, dan kewajiban kita adalah tentu meneladani akhlak Rasulullah yang agung ini dalam bentuk tindak tanduk, budi pekerti, tata krama dalam keseharian kita, baik itu di antara kita sesama muslim, tetapi juga sesama keluarga yang lain. Alhamdulillah saya melihat di sekitar Masjid Al-Mukhlis ini suasananya begitu nyaman, begitu baik. Saya dengar dari Ustaz Khalil untuk mempersiapkan acara Maulid malam hari ini hanya dilakukan satu kali pertemuan Kamis malam yang lalu, bahwa kemudian dapat dilaksanakan sesuatu ini, tentu ini merupakan sesuatu yang dapat menjadi contoh bagi yang lain. Dan kebetulan memang Maulid di Masjid Al-Mukhlis ini adalah di wilayah MGR Jambi adalah yang pertama dilaksanakan di bulan ini. Yang lain ada di Musola dalam acara Suri Musola yang dipimpin oleh Ustaz Salim, dan insya Allah masa setelah ini akan ada berturut-turut kegiatan Maulid di lingkungan Kelurahan Darjati. Misalnya pada Ahad malam mendatang, satu malam mendatang itu di Masjid Al-Mukhlis. Tidak lama setelah itu Ahad malam akan diadakan di Masjid An-Nur. Ustaz Ahmad Hasan selaku ketua DPR juga hadir dari sini, karena itu tentu kita yang mau hadir dapat juga hadir di tempat yang baik itu. Dengan demikian akan semakin banyak pengetahuan yang kita peroleh, semakin banyak hikmah yang kita dapat. Dengan demikian insya Allah kita benar-benar meneladani Rasulullah yang mulia. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Kakak Sudari dan remaja Masjid Al-Mukhlis yang Ngajinya di podium di mana? Ngajinya di podium di mana? Untuk melaksanakan berbagai kegiatan syiar dan dakwah Islam. Saya ingat betul bahwa ketika saya melaksanakan cobaan memimpin MGR Jambi, rapat pertama kali diselenggarakan adalah di Masjid Al-Mukhlis. Hadir beberapa pengurus, ada Pak Ade, ada Pak Mukhlis, ada Pak Khalil. Kita punya persiapan hanya 2 minggu, tetapi berkah Masjid Al-Mukhlis menjadikan kami ini yang ikhlas untuk melaksanakan kegiatan tahun baru Islam kali pertama pada waktu itu, dan alhamdulillah dapat diselenggarakan. Mudah-mudahan Al-Mukhlis akan kemudian membuat semua yang ada di sini, jemaah dari lingkungan RW 9 ARW, akan menjadi orang-orang mukhlisin yang tidak hanya mukhlis tapi sudah mencapai kadar mukhlas, yang tidak bisa lagi diganggu oleh iblis dan syaitan, karena keikhlasannya sudah mencapai kadar yang paling tinggi. Demikian saya kira hal lain itu akan dapat kita ikuti daripada tausiah Ustaz Abdul Mufi Ismail yang sungguh memang menarik jika menyampaikan tausiah. Kita dengarkan saja. Demikian, maaf, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها
نجزي الشاكرين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hamdan. Ya, izin ya.
Izin ya. Haji izin ya. Sehat. Ya. Ya, gimana langsung sini. Saya di sini dulu dah. Mau baca yang terhormat dia mau jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, maaf ya, saya disuruh duduk gitu. Maaf ya. Iya, maaf. Daun salam di Sukamakmur. Yang jawab salam saya doain panjang umur. Daun salam di atas Monas. Yang jawab salam mudah-mudahan utangnya lunas. Kenceng juga ya orang sini ya. Daun salam di dalam peti. Basi lama-lama itu dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi karamati wasyarafi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa an'ama 'alaina bil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, para alim ulama, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para asatidz wal ustadzat, wabil khusus yang kita hormati dan yang kita muliakan, Ketua MUI Kelurahan Harjamukti Al-Mukarram Bapak Haji Kabul Budiono. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Kalau dengar dia ngomong enak banget ya, kata-katanya teratur, tersusun dengan rapi. Pengen saya ngomong kayak beliau, tapi roman-romannya apa yang dimiliki beliau kita tidak bisa miliki, tapi kita bersyukur kita bisa kenal beliau. Mudah-mudahan ada keberkahan buat kita semuanya. Dan juga yang saya hormati dan yang kita muliakan, Ketua BKM Masjid Jami Al-Mukhlis Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Nasrul Insani. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Ketua Dewan Pembina Letjen Bapak Haji Sumarsono. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Hadir tengah-tengah kita orang tua kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Karta. Saya biasa nemuin beliau di KUA, ini nemuin di sini luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Hadir tengah-tengah kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Agus Harjito, Al-Mukarram Bapak Ustadz Sahrid, Al-Mukarram Bapak Ustadz Khalil, Bapak Ustadz Bahrudin, para asatidz lainnya yang begitu banyak yang hadir di tempat ini, ketua panitia beserta jajarannya, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita nanti di yaumil qiyamah Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari yang berbahagia ini, malam 12 Rabiul Awal,
kita bisa berkumpul untuk sama-sama mensyukuri, bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam kitab Fawaidul Mukhtar dikatakan madza ikhtilafu maulidin nabi. Apa itu peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan mu'tabirun bisururi wal farahi bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah sebuah keagungan, sebuah anugerah yang dikumpulkan dengan rasa syukur dan rasa senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kalau orang maulid datangnya, orang kumpul maulid, syaratnya salah satunya kudu seneng, Pak. Kudu gembira. Bukan gembira dengan lahirnya Nabi saja, tapi gembira bisa kumpul, bisa bersilaturahim di tempat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dunia dan akhirat. Cuma pesan saya begini, ini maulid kan kadang-kadang emang yang namanya maulid rame. Saya mau tanya, di sini ngaji sama maulid ramean mana? Maulid. Hah? Kalau ngaji banyaknya sampai begini apa enggak? Enggak ya. Ya di tempat saya juga sama begini juga. Maulid sama ngaji kan banyakan maulid, betul. Yang udah istiqomah rajin maulid, yang udah istiqomah rajin ngaji, pesan saya satu. Apa pesannya Ustadz? Yang udah rajin ngaji, yang udah rajin maulid, mulutnya jangan pakai lemes. Maksudnya apa? Saya mau nanya, kagak ngaji-ngaji, tahu-tahu maulid datang, boleh apa enggak? Kagak ngaji, enggak pernah ke masjid, ada maulid, dia datang, boleh apa enggak? Karena emang boleh, pesan saya jangan lemes. Emang Ustadz ada yang lemes? Kadang-kadang ada. Pakai nanya, tumben lu datang. Ya kan? Kira-kira orang digituin kesel apa kagak? Lah kesel. Ada lagi yang kadang-kadang pakai dicap. No, lihat no, bulan depan kan mau hajatan dia. Mendatang ngaji sama maulid paling mau ngundang itu dia. Lah ilah, kesian apa enggak yang begitu? Jangan pakai dikata. Emang apa Ustadz? Mudah-mudahan pulang dari maulid dia dapat hidayah, yang nggak pernah ngaji jadi rajin ngaji. Amin ya robbal alamin. Walaupun emang Pak, orang datang maulid modelnya macam-macam. Ada yang datang benar-benar ikhlas, benar-benar pengen maulid, ada. Ada yang datang gara-gara terpaksa, ada. Bedanya apa Ustadz? Bedanya orang datang maulid ikhlas, maulid habis isya, habis asar udah persiapan. Apalagi ibu-ibu Pak, itu persiapannya bisa dari habis johor. Kenapa persiapan habis johor? Dia kudu nyiapin baju yang dia pakai yang mana. Ya, betul apa enggak Bu? Kerudungannya dia cari, masuk apa enggak warnanya. Baju udah ada, kerudungan udah ada, tas dia siapin. Kira-kira bawa tas yang gede apa yang kecil? Ya, yang gede ya. Ya kita sama-sama tahu ya. Kalau tas ibu-ibu gede tujuannya buat apa? Kata ibu-ibu, kena lagi dah gua. Tapi kalau urusan makanan emang Bu, maaf, di mana-mana bapak-bapak kalau urusan makanan kalah sama ibu-ibu. Betul apa enggak? Betul. Saya tadi siang ceramah di Jagakarsa, saya mau ngomong, ibu-ibu pada buka tas saja Pak. Kata saya itu pisang yang ada dimasukin ke tas dia, ada gemblong dimasukin ke tas dia. Saya bilang Bu, jangan dimasukin dulu, nggak apa-apa Pak Ustadz. Sebelahnya lagi ngelirik aja pengen makan, kalah cepet ya. Ya kan? Kata dia, gua kalah lagi, gua kalah lagi. Makanya kalau soal makan, insya Allah ibu-ibu lebih berkah. Amin. Orang ikhlas datangnya enak. Ada lagi orang yang nggak ikhlas. Ciri-cirinya apa orang Ustadz? Orang ciri-ciri nggak ikhlas biasanya datangnya emang udah kagak mau datang. Cuma terpaksa gara-gara dijemput sama temennya. Ya kan? Udah kagak mau datang pakai disamper. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Salam. Nah, apa, Pak? Ayo maulid, jangan muklis. Gua malas banget berangkat. Emang apa sih lu? Kagak enak banget, gua masih gerah banget. Mandi, gua tungguin. Udah empok duluan aja. Kagak, lu kalau gua tinggal lu kagak datang. Ditungguin. Termasuk bapak-bapak juga. Pak, berangkat ya. Malas banget. Enggak, gua tungguin. Emang lagi ngapain sih? Ini lagi benerin hordeng, gua bantuin. Akhirnya berangkat juga. Berangkat nggak ikhlas. Tapi nyampe apa enggak? Nyampe. Bedanya apa? Jalannya beda. Ya kan? Ya jalan kalau orang nggak ikhlas datang maulid, Bu, jalan nggak ikhlas, apa baik ditendang sama dia. Deh. Gua kagak mau jalan pakai suruh datang lagi, ya kan? Sampai tempat maulid, ciri-ciri nggak ikhlas, bengong aja dia. Yang dia pikirin apa? Kapan sih kelarnya nih ya? Ya kan? Kalau orang udah begitu jangan ditegor. Emang apa? Kadang-kadang galakan dia. Gitu. Makanya diemin aja. Ibu-ibu nih misalnya ada temen yang kerudungannya rada menyon dikit, ya kan? Gara-gara buru-buru terus diem aja. Udah nggak usah pakai ditegor. Emang apa? Kagak ikhlas itu dia. Bapak-bapak juga sama, Pak. Kalau ada udah lagi diem aja. Posisi udah nyender asik banget. Ya kan? Udah jangan diutak-atik, Pak. Emang kenapa? Emang lagi posisi yang paling asik itu dia. Ya, tapi mudah-mudahan walaupun mau ikhlas mau nggak ikhlas, mudah-mudahan berkah semuanya. Peringatan Maulid saya teringat akan ucapan Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Man adzama li maulidin Nabi." Siapa orang mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ihya ad-din, maka sungguh dia telah menghidupkan agama di tempat daerahnya. Ini masjid kalau nggak ada maulid gersang, Pak. Ini masjid kalau nggak ada maulid, ini kampung kalau nggak ada maulid, kampung kayaknya nggak ada agama. Kalau kata Sayyidina Umar, kampung kalau yang kagak ada maulid, tidak memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW, agama nggak hidup. Kan gara-gara maulid kelihatan pada kompak, pada kumpul. Saya tadi, Bu, baru masuk, Pak, dari depan gang, itu anak-anak udah pada banyak banget. Ya, di luar. Pada bercanda, pada girang dia. Emang apa? Bisa kumpul sama teman-temannya. Yang aturannya kagak boleh main, jadi bisa main. Yang aturannya kagak boleh keluar rumah, dia pada ngumpul, pada main. Seneng semuanya, apalagi ibu-ibu. Jam segini kalau kagak ada maulid lagi pada ngapain, Bu? Nonton TV, tidur. Bapak-bapak kalau jam segini nggak ada maulid pada ngapain, Pak? Hah? Ngobrol. Ada yang ngobrol, ada yang lain sebagainya. Tapi kata Sayyidina Umar, orang yang menghidupkan malamnya kelahiran Nabi Muhammad SAW, apa kata beliau? Faqad ahya ad-din, maka sesungguhnya dia telah menghidupkan agama, yang agama tersebut akan menjadi mercusuar yang akan menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Makanya alhamdulillah, bersyukur kita tinggal di satu kampung, tinggal di satu tempat yang mau guyup orangnya. Ini kan enak jadinya kumpul. Yang nggak pernah ketemu jadi ketemu, yang nggak pernah ngobrol jadi ngobrol. Yang muda ketemu sama yang muda ngobrol. Kerja lu di mana? Gua kerja di sini, lu kerja di sini. Makin tuaan dikit ngobrol lagi. Anak lu berapa? Gua 2. Lu berapa? Gua 3. Makin tua lagi ngobrol sama temennya. Cucu lu berapa? Gua 4. Lu berapa? 5. Makin tuaan dikit, umur 65 ketemu umur 65, obrolannya beda lagi. Asam uratmu berapa sekarang? Ya kan? Alternatif mana lu sekarang? Udah lain lagi, ya kan? Makin tua, 80 tahun ketemu 80 tahun, tegurannya, obrolannya beda lagi. Lu siapa ya? Lah ini gua, lalu siapa? Iya kan? Tuh, kalau bukan gara-gara maulid, dia kagak nggak ketemu. Makanya ada keberkahan, insya Allah dengan maulidnya Nabi Muhammad SAW ada keberkahan buat kita. Amin ya robbal. Setiap orang yang datang maulid pasti pengen ada perubahan dalam hidupnya. Datang pengen dengan tujuan baik, pulang pengen tujuan baik. Datang pengen selamat, pulang juga pengen selamat. Betul apa enggak? Kata Nabi Muhammad SAW, orang kalau mau hidupnya selamat dunia dan akhirat, orang kalau mau hidupnya tenang,
Orang kalau mau hidupnya disenengin orang, ada 4 kunci yang harus dimiliki sama dia. Apa yang pertama? Kata Nabi, arba'atun. Ada 4 yang memang kalau itu ada di dalam jiwa manusia, maka dia akan selamat, dia akan disenengin sama orang. Apa yang pertama? Kata Nabi, as-sumtu wa huwa awwalu ibadah. Kudu bisa jaga mulut, harus bisa jaga lisan, harus bisa jaga omongan. Orang yang pinter jaga lisan, orang yang pinter jaga omongan, insya Allah dia bakal selamat dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Kan gara-gara omongan kita jadi sakit hati, betul apa enggak? Gara-gara omongan jadi berantem, betul apa enggak? Saya mau tanya sama ibu-ibu, jawab yang keras. Bu, ngomel sama suami boleh apa enggak? Astagfirullah. Kenceng amat lagi jawabnya ya. Saya tanya lagi, Bu, ngomel sama suami boleh apa enggak? Iya. Ya, roman-romannya ibu-ibunya yang sehat, suaminya yang pada sakit ini ya. Ngomel boleh apa enggak? Ngomel itu bentuk rasa cinta seorang istri kepada suami. Betul enggak? Pret. Betul aja. Memang ada makalah Arab mengatakan idza dzahabal itabu falaisa lahu widdun wa yabqul widdu ma baqiyal kitabu. Kalau omelan masih ada, berarti masih sayang, Pak. Contoh, bapak punya anak, ibu punya anak, tahu-tahu bangun tidur atau jam 8 ibu keluar rumah, anak ibu umur 5 tahun ada di atas genteng. Ya, 5 tahun tahu-tahu ada di atas genteng. Kira-kira ibu omelin apa suruh terus? Ayo nak, terus nak. Naik nah, sampai tinggi lagi nah, biar jatuh patah sekalian nah. Kira-kira disuruh naik lagi apa suruh turun? Diomelin apa enggak? Itu namanya tanda sayang. Betul apa enggak? Saya yakin Pak, istri kalau ngomelin suami pasti dia sayang. Betul apa enggak ya? Makanya ibu ngomelin suami boleh, cuma kata-katanya jangan sampai menyinggung perasaan hati suami. Karena suami kan Bu, dia juga harus punya kepribadian. Jangan sampai harga dirinya diinjak-injak. Makanya tanya dulu, jangan ngomel dulu. Contoh, misalnya ibu punya suami biasa pulang kerja jam 4 sore. Tahu-tahu pulang kerja jam 11 malam. Kira-kira ibu tanya dulu apa ibu langsung omelin? Hah? Omelin? Bener-bener dah ya. Tanya dulu Bu, Bapak dari mana? Komunikasi penting dalam rumah tangga, intonasi yang paling penting. Nanyanya pelan-pelan, Bapak dari mana? Kan beda. Kita ditanya gitu kan enak Pak ya? Coba kalau baru buka pintu, dari mana? Wa ilaha illallah. Kata kita, ini motor kalau ada bensinnya gua tabrak loh. Nanya pelan-pelan, Bapak dari mana? Biasa pulang jam 4 sore, kok pulang jam 11? Aku WA nggak dibales, aku telepon nggak diangkat. Kemana Pak? Kok pulang malam banget sampai jam 11? Bapak minta dibacok Pak. Wah, sama aja itu mah namanya ya. Pelan-pelan, Bapak dari mana? Akhirnya suaminya cerita, Mah, hari ini aku subhanallah Mah, dompet aku hilang di jalan. Handphone aku mati Mah, cesannya nggak ada. Aku bingung mau hubungin rumah. Terus udah gitu Mah, aku kerja dari Kemayoran ke sini ke kampung ke kampung Kalimanggis Mah, motor aku dorong. Emang apa? Bensin habis, duit kagak ada. Kata istrinya, Papa nggak minta tolong sama orang, udah minta tolong sama orang. Kata orang apa? Lagi ngeprank ya, bohong ya, ada kamera ya. Akhirnya suami Bu dorong dari Kemayoran pulang ke kampung Kalimanggis. Kira-kira kalau suami kayak begitu, ibu omelin apa kira-kira ibu ayomin dulu? Ayomin, tanya dulu. Cerita ternyata apa? Apa yang terjadi sama suami kita belum tentu dia juga yang salah. Makanya Bu mohon maaf, ngomel sama suami itu yang sopan. Suami mah diomelin diem aja. Betul apa enggak Pak? Betul. Suami mah diomelin diem, cuma bahaya. Senin diomelin, seminggu diomelin diem, 2 minggu diomelin diem, 3 minggu diomelin diem, kawin lagi.
La ilaha illallah. Emang kata dia apa? Puyeng banget gue punya bini kayak begitu. Yang gue cari lagi dah. La ilaha illallah. Jangan, makanya ya Pak ya. Terus kalau Bapak mohon maaf, istri itu adalah pemberian dari Allah yang terbaik buat kita. Kalau Bapak punya istri memang cerewet, ngomel mulu, yang pertama istri Bapak itu sehat. Ya. Karena ngomel mulu sehat. Kalau dia sakit, dia diem aja, berarti itu sakit. Ya, dipanggil, mah, makan mah, sakit namanya. Kalau sakit begitu, jangan dibawa ke puskesmas Pak. Makin parah dia Pak. Bawa ke toko emas, sembuh apa kagak? Wah, ini ciri-ciri istri yang bikin repot ini begini. Kalau istri Bapak yang pertama, kalau cerewet, yang pertama kita kudu paham. Yang penting syukurin Pak. Bapak punya istri cerewet, syukurin. Maksudnya apa ya? Gimana ya? Syukur itu terima. Kenapa? Itu pemberian dari Allah. Nggak usah pakai ngeliat-ngelirik bini orang Pak. Ini mah kadang-kadang kita ya, istri kita galak, kita pakai ngomong sama temen. Bang, lu mah enak banget. Emang apa? Bini lu kalau gua tegur senyum mulu. Pulang belanja gua sapa senyum. Udah tinggi, putih, cakep lagi. Gue resep banget ngelihatnya. Apa kata lakinya? Enakan bini lu. Bini lu ngomel masih bisa ngobrol. Lah emang apa? Bini gue mah senyum mulu, emang kupingnya budek. Oh iya. Gitu. Sekarang saya mau tanya Bapak. Bapak lebih milih mana? Istri ngomel mulu apa budek? Hah? Nggak ada yang mau jawab ya? Oh nyari aman, gue diem aja dah. Emang apa? Karena dua-duanya yang menyebabkan pendek umur katanya. Makanya yang pertama asumtu, kudu banyak diem. Ini sekarang zaman fitnah. Ini sekarang zaman kita gampang banget diadu domba. Dengan cara apa? Gara-gara omongan. Satu ngomong begini belum tentu dia benar. Makanya asumtu, kudu jaga mulut kita. Terutama suami, laki-laki. Jangan gampang untuk ngomong cerai kepada istri. Istri juga sama, suami dihargain. Jangan gampang ngomel dengan kata-kata kasar. Kadang-kadang memang betul kata Nabi. Apa kata Rasul? Orang marah akalnya hilang, orang serakah agamanya yang hilang. Betul apa enggak? Bini ngomelin suaminya, akalnya hilang. Udah saking keselnya, jam 4 belum pulang, jam 11 baru datang. Apa kata bini? Dasar laki setan. Astagfirullahaladzim. Kata lakinya ngomong, lah gua setan lu kuntilanak. La ilaha illallah. Jadi sama kan ya? Iya, makanya asumtu wa huwa awwalu ibadah. Ini mulut kita nih kita jaga ya. Dengan kita bisa jaga mulut, kita akan disenangi oleh orang lain. Ngomong segala sesuatu jika memang dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhin gak usah banyak ngomong. Emang apa? Orang banyak ngomong banyak salahnya. Ini kayak saya nih, ngomong mulu, salahnya banyak. Enakan diem, ya kan? Enakan gak banyak ngomong. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Yang kedua, apa kata Rasul? Kalau orang mau selamat dunia dan akhirat, kata Rasul apa? At-tawadu. Harus memiliki sifat tawadu. Jangan sombong. Mentang-mentang kita orang kaya, mentang-mentang kita orang lebihan, gara-gara tetangga kita orang yang nggak punya, kita sombong kepada mereka. Na'udzubillah min. Ibu dibeliin cincin emas sama suaminya, itu amanah. Gak usah pakai sombong. Mentang-mentang emas, cincin emas semua, beli bawang, beli apa? Bawang begini. Bawang berapa bawang? Bawang berapa bawang? Yang dagang kagak mau kalah Pak, giginya emas semua, dia balas. Ya kan, 30.000. Akhirnya perang apa? Perang emas. Tawadu Pak kita. Kenapa? Ini akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketawaduan kita menggambarkan dan menyelamatkan kita. Dengan tawadu, maka apapun yang kita miliki akan menjadi senang. Kenapa? Sekarang permasalahan kita lebih senang memikirkan bagaimana Allah memberikan nikmat sama orang lain, tapi kita lupa bagaimana Allah memberikan nikmat kepada diri kita. Betul apa enggak? Yang kita lihat orang mulu, padahal apa? Kita hidup udah enak, kita hidup udah lancar, kita hidup udah berkah. Apalagi ibu punya anak yang soleh dan solehah.
Saya lihat anak-anak begitu banyak. Pesan saya sama orang tua, mohon maaf Pak, ini masjid hari ini maulid bisa rame. Ini masjid hari ini jamaahnya bisa rame. Kalau mau tetap rame 30 tahun, 20 tahun yang akan datang, anak-anak kita kenalkan dengan agama. Jangan lupa mereka wajibin buat ngaji. Emang apa? Kalau anak bisa ngaji, yang pertama orang tua bakal selamat dunia dan akhirat. Minimal banget apa? Kalau dia bisa baca Al-Quran, orang tua bisa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ngajiin. Kepada siapa? Orang tuanya sibuk kerja, anak titipin ngaji kepada ustadz. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi ingat ya, kewajiban ngajarin Al-Quran bukan kewajiban ustadz. Kewajiban ngajarin Al-Quran anak itu kewajiban orang tua. Karena orang tuanya sibuk nyari duit, akhirnya anak dititipin ke guru ngaji, sibuk ngurusin anak bapak ibu, akhirnya dia nggak sempet nyari duit. Paham maksudnya? Apora-pora nih roman-romannya ini. Sekali lagi ya, jawab ya, bantuin jawab. Kewajiban ngajarin Al-Quran adalah kewajiban orang tua. Karena orang tuanya sibuk nyari duit, anak dititipin ke guru ngaji, sibuk ngurusin anak bapak ibu, akhirnya dia nggak sempat nyari duit. Paham maksudnya? Bayaran. La ilallah. Kadang-kadang kagak mau bayaran, bocah suruh ngaji, lu berangkat ngaji. Mak, kagak ada duit infak apa? Udah Ustadz mah ikhlas. Ya. Udah Ustadz mah ngajarin agama ikhlas. Ustadz ngajarin agama ikhlas. Cuma kalau Ustadznya meriang berobat ke rumah sakit, emang dokter pada ikhlas? Betul apa kagak? Lah Ustadz mah ikhlas. Cuma kan bininya kalau mau belanja sayur kagak pakai ikhlas, pakai duit. Betul apa enggak? Lah iya. Makanya hal-hal yang itu kita pahami. Jangan menggabungkan sesuatu hal yang nggak bisa digabungkan. Kalau bisa nih per bulan kita kasih ini buat ustadznya. Ini mah kadang-kadang perhatian setahun sekali. Itu juga ngasih ustadznya mau lebaran doang. H-1 lebaran datang ke rumah ustadz. Ustadz, saya wali muridnya si Anu. Oh iya ibu, silakan. Ini ustadz buat lebaran, dikasih sarung lagi. DKM ngasih sarung. Musola ngasih sarung. Sampai wali murid ngasih sarung. Emang kita ustadz nggak pada pakai celana apa ya? Ilaha illallah, sarung mulu. Saya pakai celana, emang lebaran kita suruh pakai sarung mulu. Makanya kalau ada ustadz ntar lebaran pakai sarung aja, itu tanda jamaahnya kagak ada yang bagi celana, roman-romannya. Ya kan, perhatian. Saya teringat dalam kitab Khosyah Ibnu Hamdun, suatu ketika Nabi Isa alaihissalam berjalan. Ini keutamaan anak yang bisa baca Al-Quran. Ketika Nabi Isa berjalan, dilihat kuburan orang tua bapaknya lagi disiksa. Ini bapak lagi disiksa sama malaikat. Selesai Nabi Isa urusannya, dia lihat kuburan yang tadinya disiksa berubah bersinar. Nabi Isa kaget. Dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kabar, ya Isa, ini dia tadi orang tua, ini bapak harusnya disiksa. Dia meninggalkan seorang anak dan seorang ibu. Tuh hebatnya. Itu anak sama ibunya dititipin ke guru ngaji. Itu anak dititipin ke ulama. Sama ulama itu anak yatim diajarin Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah? Istahaitu an a'dzabahu wa waladahu yadhkurusmi. Aku malu menyiksa orang tuanya, anaknya sedang menyebut-nyebut namaku. Gara-gara anak belajar Bismillahirrahmanirrahim, Allah malu menyiksa orang tuanya. Bagaimana anak bisa baca surat Yasin? Bagaimana anak bisa surat Al-Fatihah? Bagaimana anak bisa hafal Al-Quran? Maka orang tua tidak menutup kemungkinan akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Biasanya urusan nyuruh ngaji mah yang paling telaten emak-emak. Bapak-bapak makan kerja. Tinggal ibu dah yang laten ngurusin anak. Emang kalau ngurusin anak paling telaten perempuan, Pak. Bapak-bapak mah walaupun keker
walaupun tenaganya gede, disuruh ngurusin anak, jarang pada kuat. Tapi kalau ibu-ibu, wa ilaha illallah, seharian sama anak juga luar biasa. Nyuapin anak makan dia mangap. Ya kan, ibu-ibu. Bapak-bapak, anak belum makan, dia dulu kadang-kadang yang makan. Ya, makanya kalau urusan ngurusin anak, hebatan perempuan. Buktinya apa? Contoh, suami istri punya anak 5 biji kecil-kecil kayak batu baterai. Emang setahun lahir, laki resep, bini hobi, jadi tuh bocah ya. Meninggal suaminya, tinggal istrinya bersama 5 anak kecil-kecil. Pertanyaan saya, bocah hidup apa enggak, Bu? Gede apa enggak? Sekolah apa enggak? Tuh hebatnya ibu-ibu, Pak. Sampai dibela-belain ada santunan janda di mana dikejar buat anak-anaknya. Saya ceramah di mana-mana paling banyak santunan janda, belum nemu santunan duda saya, Pak. La ilaha illallah. Itu hebatnya ibu-ibu. Sekarang kita balik. Suami istri punya anak kecil-kecil kayak batu baterai. Yang meninggal bininya, tinggal suaminya. Pertanyaan saya, Bu, kira-kira itu suami bisa ngurusin apa kagak? Ya kagak. Ya, ada yang ngomong pojokan, paling kagak kawin. Itu paham dia urusannya. Lah repot kalau kagak kawin lagi, ntar siapa yang ngurusin ya? Iya, itu mah alasan dia gitu. Itu hebatnya perempuan, Pak. Makanya perempuan mudah-mudahan masuk surga semuanya. Amin. Karena di mana-mana, Pak, emang paling hebat perempuan. Buktinya apa? Saya guru, Pak. Ketika ngambil rapot, Pak, laki-laki, bapak-bapak nggak ada bagus-bagusnya. Saya panggil, Ibu, sini orang tuanya siapa? Saya orang tuanya Iqbal, Pak. Iqbal yang suka bolos mulu. Ya, yang jarang masuk sekolah. Apa kata ibunya? Iya, Pak, emang nurunin bapaknya dia. Dulu juga saya lagi pacaran dibawa ke Setu mulu, Pak, sama bapaknya. Makanya nurun, saya puyeng banget sama dia, Pak. Datang yang kedua. Ibu, silakan yang kedua. Iya, Pak. Ibu orang tuanya siapa? Saya orang tuanya Siti Maryam. Subhanallah, Siti Maryam dapat ranking 1, Ibu. Rajin sekolahnya, pinter akhlaknya, pinter juga pemikirannya, Ibu. Apa kata ibunya? Emang saya banget, Pak. Nurunin saya, dia emang pinternya. Sama bapaknya mah kagak nurunin pisan, kata dia gitu. Itu hebatnya perempuan. Makanya apapun mudah-mudahan, walaupun perempuan satu hadis Nabi, mohon maaf, Bu, perempuan satu hadis Nabi, ketika Nabi ke neraka itu paling banyak perempuan. Kagak pada percaya sama saya ya. Nabi jalan-jalan ke neraka itu penghuninya paling banyak perempuan. Cuma bukan perempuan yang ada di sini. Ya, amin ya robbal. Girang-girangin, Pak, girang-girangin. Perempuan mana yang emang masuk neraka? Perempuan yang tidak taat kepada suaminya. Suami mah emang ketika ibu diijab kabul sama orang tua, kata orang tua ibu, saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya kepada engkau, maka kewajiban seorang orang tua pindah kepada suaminya. Makanya ada peribahasa mengatakan dosa suami menjadi dosa suami, dosa istri bisa jadi dosa. Tapi sebaliknya, duit suami bisa menjadi duit. Kagak mau kalah, Pak, dia urusan begitu, Mak. Dosa istri yang bakal jadi dosa suami. Istri yang kayak gimana dan suami yang kayak gimana? Suami yang gak pernah ngingetin istrinya. Istri keluar pakai celana pendek, aurat kebuka kemana-mana. Bapak tegur, Mah, kamu keluar rumah jangan pakai begitu. Aurat, masuk ke dalam. Gugur kewajiban kita. Bini kita mau senam, Pak, misalnya. Badan gede, pakai celana legging. Kayak balon diairin gitu ya. Ya kan? Kita nanya, senam di mana, Mah? Ini, Pak, peringatan 17 Agustus senam di kantor RW. Ada bapak-bapaknya, ada banyak juga. Jangan berangkat, Mah. Ibu jangan berangkat. Kenapa? Karena bapaknya yang mau berangkat itu roman-romannya ya. Jangan berangkat. Kalau suami kata jangan berangkat, jangan berangkat. Saya mau tanya, ibu datang maulid, kira-kira izin gak sama suami? Kalau ngaji bilang gak sama suami? Pak, bini kalau mau ngaji suka bilang gak sama bapak?
Hah? Udah ngomong aja nggak apa-apa. Saya nggak kasih unjuk, tenang aja. Ya, lagi kalau ngaji kira-kira pada ngomong apa nggak Pak? Kagak Bu, balap orang. Ada sebagian sih, sebagian yang ada. Ibu kalau walaupun ngaji bagus, kalau mau berangkat ngomong sama suami. Bang, ntar siang saya mau ngaji di Masjid Al-Mukhlis. Doain saya biar ilmunya manfaat. Kata lakinya, iya. Bagi duit apa Bang? Buat amal sedekah. Kata lakinya dalam hati, ujung-ujungnya duit-duit juga loh. Ya udah, bagi apa Bang? Nih 10.000, goceng buat amal, goceng buat minum es kalau lu aus di pertengahan jalan. Ibu terima duitnya 10.000, cium tangan sama suami sambil ngomong, Bang makasih ya, duit 10.000 saya bawa ngaji, mudah-mudahan rezeki kita makin berkah. Cium tangan suami, muah, muah, muah. Depan pintu ngomong, dadah abang, saya mau ngaji dulu ya. Kira-kira begitu apa kagak? Bini saya juga kagak. Kadang-kadang berangkat baik. Malah ada kata saya dapat informasi berangkat ngaji laki bini malah berantem. Berangkat ngaji tengah hari bolong, lakinya lagi di dapur, lagi di belakang, lagi ngurusin anak. Berangkat ngaji, iya. Itu pakaian kalau kering angkatin. Ya, ilah. Kalau bisa sekalian lipetin. Lakinya ngomong, lu mengaji doang, gua diperintah mulu. Bini yang nyamperin lagi, apa lu kata Bang? Akhirnya ngaji kagak berantem Kebaikan walaupun baik jangan lepas dari doa suami. Jangan lepas dari ridho suami. Ibu keluar izin. Makanya Pak, kita yang berdosa kalau itu ngelakuin dosa, kalau kitanya yang nggak mau negor dia. Tapi kalau kita udah ngasih unjuk, mah bangun sholat subuh, mah jangan lupa ngaji, mah tutup aurat, gugur kewajiban kita. Kenapa? Karena kita udah negor dia. Tapi kalau kita nggak negor dia, ntar di hari kiamat kita dipanggil, hei Fulan, sini. Kenapa ya Rob? Kau tanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan oleh istri-istrimu. Kau lakukan, pertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat istrimu, karena orang tuanya sudah memberikan kepadamu tanggung jawabnya. Nauzubillah min. Yang kedua, tawadhu. Yang ketiga apa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang kalau mau hidupnya tentram, hidupnya enak, apa? Yang ketiga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sabru, yaitu sabar. Sudah mana kamera? Oke, ya siap, biar masuk kita kamera. Udah siap, bagus. Ya, saya tadi pagi ceramah subuh di masjid, di musola Baitul Jannah. Ya, saya saharin video moto saya tanya, bagi dong fotonya, hilang katanya. Makanya saya entar kagak percaya ini foto saya masih ada apa kagak. Ya, saya foto sama Ustadz Agus berdua, saya pinta, bagi dong foto yang sama Ustadz Agus, hilang. Ya kan, tapi mudah-mudahan ini video saya kagak hilang ini ya. Udah saya kata ini. Yang ketiga apa? As-sabru, sabar. Sabar apa? Terhadap apa yang sudah Allah timpahkan kepada kita, yang Allah takdirkan kepada kita, sabar Pak. Siapa sih di antara kita yang nggak dapat ujian? Makanya kalau mau ngaji, mau ibadah, nunggu kagak repot, kagak bakalan. Setiap orang pasti punya repot. Ada yang punya musibah, diuji sama Allah dengan kesabarannya. Apa yang diuji? Penyakit kagak kelar-kelar. Kaki enak, pinggang kambuh. Pinggang enakan dikit, pala puyeng. Mudah-mudahan yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya. Yang masuk angin Allah ilangin anginnya. Yang sakit gigi Allah ilangin giginya. Allah ilangin sakit giginya. Dan mudah-mudahan pulang dari sini Allah ampuni dosa-dosanya. Makanya sabar. Sabar dari apa? Dari apa yang sudah Allah tentukan kepada kita. Malam yasbir alal bala, walam yaskur ala ni'ami falyatub roban siwa, kata Allah dalam hadits qudsinya. Seandainya kamu tidak bisa sabar terhadap ujianku, tidak mensyukuri nikmatku, silakan cari Tuhan selainku. Artinya kata Allah, silakan meninggalkan dunia ini. Siapa Pak yang nggak punya ujian? Makanya kita beruntung jadi orang Islam. Kenapa beruntung jadi orang Islam? Ketika kita punya masalah, kita bisa ngadu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penelitian mengatakan di Jepang, ini ada orang Jepang nggak di sini? Nggak ada ya? Iya, kelihatan muka-mukanya. Kalau Jepang putih, mata rada sipit kalau Jepang. Kalau Mesir, orang Indonesia pengen
operasi plastik hidungnya biar maju. Biar kayak apa? Biar kayak orang Mesir. Orang Mesir mah ganteng wajar, Pak, keturunan Nabi Yusuf. Tak kira mah keturunan Gajah Mada. Model kita udah begini aja. Tinggal maju lagi, tinggal pesek ada, yang penting napas lancar. Betul nggak? Karena itu maju bilang mulu. Wajah-wajah kita di Indonesia paling gampang ditemui di luar negeri, alhamdulillah. Saya pernah umroh, Pak. Pengen ziarah ke makam Syekh Nawawi Al-Albani. Naik taksi dari hotel ke Masjid Jin, saya bingung. Ini makamnya yang mana? Kan mobil sana sama mobil kita beda. Kalau mobil Indonesia kan nama lengkap, lahirnya kapan, meninggal kapan. Kadang-kadang foto sampai ditaruh di situ. Indonesia lengkap, sampai sana kan nomor doang. Saya bingung yang mana yang makamnya. Ada orang pakai biji ikan kan di Indonesia. Saya panggil dari jauh, Pak, Bapak, saya jepit. Pak, Bapak, saya jepit. Pak, sini. Dia nyamperin, saya nyamperin. Pak, nama Syekh Nawawi Al-Albani apa? Oh, sampai lurus, nanti ada terowongan di kiri, naik ke atas sebelah kanan. Oh, makasih Pak, Indonesia. Hanya lagi gitu saya. Sampai menanti, waduh, begitu jawabnya pada saya. Oh, saya dari Jakarta Pak. Oh ya udah, Indonesia paling gampang di dunia. Makanya dari orang Indonesia bersyukur. Kenapa bersyukur? Orang Timur mana punya Indonesia? Kita mau berenak, sholat kita tenang, ngaji kita tenang, nggak ada ketakutan. Dan saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah, hidupannya penuh dengan ketakutan. Kalau kemarin 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan, di luar sana saudara kita ada yang masih berjuang untuk kemerdekaan. Masih bersyukur apa kita? Makanya di orang Indonesia, walaupun kita ujiannya banyak, sabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita akan diangkat derajatnya dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Dan akhir, ya, saya kalau lama ceramah, kode saya ceramah, kalau udah disuruh sekolah, saya lihat dari silanya. Ya, kalau silanya udah baca dari sebelumnya, nggak apa-apa. Ngomong aja. Dulu dia lagi langsung dipestek. Ibu yang lagi begini langsung dikasih. Ya nggak apa-apa. Ini lagi ngomong doang aja saya. Ya kan? Kalau sudah dalam kelamaan biasanya duduk ini yang tadinya sila atau miring begini. Ya, udah mulai miring begini kadang-kadang kaki belum jauh. Yang paling saya sebel selesai ceramah ada yang nakal. Tadi siang saya ceramah ngomong ini selesai ceramah dia pakai ngomong gini. Bentar banget kan ceramahnya lalu tidur. Iya, itu bentar. Jadi sampai emosinya tidak selesai ceramah apa aja. Bentar banget ya ceramahnya ya. Bentar dia tidur pulas. Makanya saya lihat sila benar berubah. Insya Allah mudah-mudahan sedikit lagi ya. Yang terakhir bila saya ambil bila saya kita harus sedikit sesuatu dalam berlebihan. Kenapa? Karena kita berlebihan Allah Subhanahu Wa Taala tidak senang dengan sesuatu yang berlebihan. Makanan yang ada di dalam kita silakan jangan berlebihan. Seperti punya saya juga ada ya. Jadi udah ada aturan masing-masing ya kan. Jadi tidak orang ini pusat-pusat banyak ini panitia jangan anak keder. Kenapa? Saya pernah ceramah pusat banyak banget berat saya ke bawah. Saya ceramah pakai motor, Ustaz yang satu lagi pakai mobil, bawa pasukan, bawa teman-teman dari 5 orang. Terus saya ceramah mau pulang panitia ke mobil semuanya. Saya di motor dia, dalam hati saya itu panitia ada yang ngambil gua ya. Jadi udah saya setting pak, saya setting, saya coba lagi. Apa yang udah saya bersih, saya bersih. Kalian ada sawangannya di helm ya. Sambil mungkin panitia lewat pakai nanya, itu belum pulang. Terus saya ngomong dari mana ngomong, urusan belum selesai tidak. Jadi lihat motor saya, berkata mana? Padahal udah ada panitia panjang, udah nggak usah apa-apa. Saya suruh ada lagi, saya yang penting ada perjalanan. Saya mau pulang, bukan. Jangan bikin saya malu, kan jadi begitu. Maaf. Sini, kita urusan berkata mana kita berdua. Dua-duanya tangannya kosong.
dalam hati saya kayaknya ada masalah. Benar dia ngomong sama saya, mohon maaf kesalahan dia. Ada apa emang? Jadi pikiran saya mau saudara, mau saya satu lagi pakai mobil, terus berkat Ustaz saya masukin mobil ke bawah sama yang Ustaz satu lagi. Udah apa-apa saya di rumahnya belum makan, saya mau pulang ke Ustaz, saya mau usul. Apa usulnya? Itu kan pernah dalam merah. Biasanya ada lama itu lampu merah. Ustaz beda, tadi kan mobilnya trans warna putih. Ustaz beda, Ustaz pakai mobilnya. Ustaz turun bilang berkat Ustaz ke bawah. Saya ngomong, teman juga berantem namanya. Ya Allah, beda apa deh kita berantem sesama Ustaz gara-gara berkat. Akhirnya Bu, saya ikut pulang. Ya kan, udah bismillah. Emang kenapa dia beli acara komputer? Naik motor pulang-pulang. Handphone saya pegang. Takut panitia telepon juga ada. Ya, harap-harap masih ada ya. Baru 1 kilo handphone bunyi. Alhamdulillah. Panitia itu lagi. Saya mikir, saya buka handphone ini saya. Pakai nanyain lagi. Abi sudah sampai mana? Ini lagi jalan pulang. Mama salah satu mau begitu. Lapar. Dalam saya mau pasang aja. Pulang saya beli nasi goreng. Dasar perempuan ya kami ditanya. Abi tunggu-tungguan mau berkatnya nasi goreng. Saya bilang ceritanya panjang. Saya bilang ada 5 kejadian ini pada orang masuk. Jangan sampai kejadian di sini. Mobil saya Innova hitam itu jangan sampai salah masukin mobil orang. Akan ada di sini dulu jadi saya. Makanya jangan berlebihan. Kenapa berlebihan? Insya Allah. Makanan yang ada di rumah makanan yang ada di bawah itu berkah. Kenapa berkah? Ulama mengatakan dalam kitab Maluku Al-Arab, ini makanan yang ada di bawah itu berkah. Saya dapat cerita lahir. Dari saya punya guru, dia hanya Ubaidillah. Suatu ketika di Empang Bogor, itu kalau kita nanti jalan-jalan, ada yang apa namanya, orang kemah, wajah-wajahnya sering. Tapi bukan Empang Bogor, orang-orangnya ini, Empang orang ini, dalam taman di Empang Bogor, kan? Ya Habib Abdul Musid itu kata beliau, kalau mau itu orang berjalan. Suatu ketika nasinya ampar-amparan. Tapi amar-amar bahasa apanya? Ya, aur-auran, ya biasanya. Saya mau ada orang ngumpulin nasi yang amar-amar di jalan, ditegur sama beliau, sama Habib. Apa? Belum makan, udah. Itu apa nasi yang jatuh yang dikumpulin? Begini Habib, saya punya sawah. Itu sawah saya setiap maulid dari Empang Bogor, itu nasinya saya tahu, saya tahu. Saya ubah di sawah saya. Itu panennya 2 kali lebih banyak dari audit dari makanan yang ada di bawah. Makanan yang ada di bawah itu punya keberkahan. Saya punya guru di tempat almarhum yang diajak pulang. Kalau makan dulu maulid di sono pakai daging nasi kebuli. Nasi kebuli dagingnya daging kambing. Kan kalau dulu kan nasi kebuli daging kambing. Kalau nasinya itu banyak berubah ya. Ada yang pakai ayam. Kalau saya ada makan nasi kebuli lagi nih. Saya nyoblos. Tahu ternyata. Tahu di semur. Saya daging nih. Malah ada yang aneh lagi dagingnya panjang. Ada sambelnya. Seperti daging. Saya terong. Maksain apa ya? Ada orang nggak mau makan. Itu orang menurut saya. Ini kenapa nggak mau makan? Nggak mau makan nasi kebuli itu. Dan kambing ya, saya punya darah tinggi. Katanya kalau menurut dokter orang punya darah tinggi nggak boleh makan daging kambing ya. Sate kambing itu sebenarnya ada ilmunya sebenarnya. Kalau tahu ilmunya nggak apa-apa. Orang punya darah tinggi pengen makan sate kambing itu ada satenya masaknya biar matang. Yang kedua Pak ada pakai timun. Timunnya yang dimakan apa? Ya, timunnya makan di sawah saya. Satenya ambilin di rumah saya gitu ya. Selesai sekiranya
Emang apa? Makanan yang ada di maulid berkah. Jika tidak dia makan, Pak. Walaupun dia darah tinggi, dia makan nasi putih pakai. Saya ada di ketemu di guru saya. Buya, izin ambil pulang. Kata guru saya, itu udah makan. Udah, nasi kebuli, iya. Pakai daging kambing, iya Buya. Alhamdulillah aman, aman Buya. Alhamdulillah sehat. Gara-gara nasi kebuli pakai nasi maulid itu. Saya dapat ceritanya sampai situ doang, Pak. Sampai rumah kondisinya tidak saya tidak tahu. Apa berobat, apa kemana saya tidak tahu. Dan kesitu aja ceritanya. Maksudnya makanan yang ada di maulid makanan baru. Makanya kalau mau dibawa pulang boleh apa kagak? Boleh. Kami keluar nih makan maulid. Nih makan maulid. Ibu yang nggak bawa tas sampai. Ada di hari Rabu saya ceramah di Munajat. Itu kalau ada yang undang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sama-sama kita dengarkan segala rohani yang sudah disampaikan oleh Ustaz kita. Semoga apa-apa yang disampaikan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Rabbana ya ma'bud, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala Allah salatu rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakir, hamdan ni'amahu wa ikadu majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa tarqali wa syukur. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad salatan biha min al-afwali wal afat fatakana biha jami'al hajat wa qadina biha min jami'i syai'at wa tarafa'na biha indaka 'ala darajat wa tuqarribuna bis-sabr min al-haratil hayat wa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma as'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan qaribana wa arshad ilaina. Allahumma as'aluka afal wa tatadina fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma as'aluka as'alatan fi dini wa ajatan bi jasad. Satu, dua, tiga, 1, 2.